Assalamualaikum Ustadz. Jadi gini Ustadz, saya lagi bingung karena kemarin ponakan saya tuh tanya hukumnya orang yang berbuat jahat karena bisikan setan tuh gimana ya? Atau mungkin lebih tepatnya perbuatan khilaf gitu Ustadz. Nah itu dosanya sama nggak sih kayak udah berniat jahat di awal gitu? Itu gimana Ustadz? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Ustadz, konsep pemikirannya aja tuh kayak apa ya? Lugu. Polos Yang ya? namanya berbuat jahat itu menurut seorang anak kecil, ternyata ada tahapannya. Ada yang mungkin karena khilaf, ada yang mungkin dari awal tuh niatnya emang jahat. Nah, ini taraf atau kadar dosanya sama atau enggak nih, Ustadz? Baik, ada orang yang memang dari awal niat jahat. Ada yang berbuat jahat nggak niat tapi karena kondisi. Dibisikin setan tadi. Nggak niat nih mau curi gitu ya. Tapi tiba-tiba dia lagi bersihin kantor misalnya kan, dia OB atau apa. Wah, ada kesempatan nih kan gitu. Di situ nggak ada niat awalnya kan, tapi dia akhirnya berbuat jahat. Yang pasti ini sama-sama berbuat jahat. Karena orang kalau sudah niat, pertama niat baik dulu. Orang kalau sudah niat baik, kemudian tidak kesampaian perbuatan baiknya itu tetap dihitung kebaikannya. Niat jahat tidak sampai berbuat jahat, niatnya dihitung walaupun tidak sampai berbuat jahat. Kalau kebaikan kan kebaikannya dihitung. Tapi niat jahat, jahatnya tidak dihitung tapi niatnya sudah dihitung walaupun tidak berbuat jahat. Artinya apa? Perbanyaklah niat baik dan kurang-kurangi niat jahat. Supaya apa? Semakin banyak niat baik walaupun tidak terwujud, kan pahalanya terakumulasi. Makanya nggak ada orang pengen berbuat jahat pakai niat baik. Contoh misalnya, ada orang mau ngebegal, kan nggak ada pakai niat. Nama itu begalun lillahi ta'ala, nggak ada. Wah, aduh. Ya kan, nggak ada. Atau orang mau ngegarong misalnya kan, teman-teman sebelum ngegarong, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan garong kita lancar, dimudahkan oleh Allah, nggak ada. Jadi biasanya orang berbuat jahat, niatnya saja bukan niat baik, gitu. Tapi niat jahatnya saja itu sudah merugikan diri dia sendiri. Kenapa? Dengan dia berniat jahat, maka sebenarnya dia sudah ingin merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, merampas yang bukan miliknya. Semakin sering dia berniat jahat, maka akan terakumulasi niat jahat tadi walaupun tidak berbuat, niatnya sudah dihitung. Yang saya khawatir adalah ketika dia meninggal dalam keadaan masih punya niat jahat dan belum sempat bertobat. Gitu. Berarti kalau gitu, kalau misalnya kita balikin lagi, kadar dosanya berarti tetap lebih banyak yang emang dari awalnya niatnya dia emang jahat ya, betul. ya? Niatnya saya sudah dihitung, apalagi dengan tambah berbuat jahat. Apa bedanya yang orang berbuat jahat nggak niat dari awal gitu? Ya karena berbuat jahat itu tidak dihitung pahala niatnya. Kan niatnya pasti tidak ada niat baik. Niatnya sudah niat jahat. Makanya buat sahabat-sahabat hikmah semuanya, kadang keimanan kita ini diukur bukan dari niat jahatnya. Kalau niat jahat itu sudah keukur. Saya mau nyopet nih, udah ketahuan dong kemampuan saya bisa apa enggak. Tapi kadang ada orang yang lihat kesempatan akhirnya mau tidak mau nyopet. Padahal dia tidak niat dari awal. Maka semua tergantung apakah kita yakin Allah Maha melihat atau tidak. Nah, intinya yang mau saya sampaikan adalah gini. CCTV manusia itu terbatas. Ya enggak? Hanya beberapa saja tapi ada bagian-bagian yang blank spot lah. Jadi nggak kelihatan. Tapi CCTV Allah sudah Allah aktifkan semenjak kita lahir. Masa Pak Ustadz ada CCTV Allah? Di mana coba CCTV Allah? Jantung yang berdetak itu CCTV Allah. Mata yang bisa berkedip itu CCTV Allah. Tangan yang bisa bergerak itu CCTV Allah. Nadi yang berdenyut itu juga CCTV Allah. Jadi kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan ada perbuatan jahat walaupun dalam kesempatan yang sangat memungkinkan. Nggak ada niat deh nemu dompet. Nemu dompet kan pada akhirnya namanya juga nemu, nggak sengaja. Tinggal tergantung nanti orangnya mau dibalikin apa enggak. Kalau nggak dibalikin berarti dia memang niat jahat untuk tidak mengembalikan hak orang lain. Tapi kalau dia niat baik, pasti akan dicari alamatnya. Nah, itu kembali lagi bukan pada niatnya, tapi pada bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau yang tadi pertanyaan kedua tuh Ustaz,
si perbuatan jahat itu kan bisa jadi karena bisikan setan. Nah, ngomongin soal setan itu, apakah semua setan yang terlahir itu memang sudah dari lahirnya jahat? Atau memang jangan-jangan ada nih setan yang pernah lah berbuat amal gitu, berbuat baik gitu, gimana ya Seth? Jadi manusia itu kan diciptakan berdampingan dengan jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu sama dengan kita. Ada yang taat, ada yang sengke, atau sengke enggak? Rese. Okay. Ada yang rese, ada yang bejat, ada yang benar-benar sujud tiap hari. Sama lah dengan manusia, ada yang saleh, ada yang selalu berbuat salah. Jadi setan ini adalah bagian dari jin-jin. Nah ini, bagian dari jin yang selalu membisikkan keburukan. Hebatnya jin itu bisa ngajak manusia untuk berbuat jahat, keburukan, tidak baik. Tapi kekurangan manusia nggak bisa ngajak jin. Iya, Iya kan? Iya. Makanya Allah Dibisikin manusia nih betul. nggak ada ya. Tapi manusia hebat itu ketika bukan digoda oleh jin. Karena yang paling berat godaan itu ketika kita juga diajak oleh manusia. Kejahatan yang diajak oleh sesama manusia. Kejahatan ini kan perbuatan setan, tapi yang ngajak sama-sama manusia. Makanya minal jinnati wan nas. Kalimat sebelumnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati kita sering berbuat was-was, sering digodain sama setan untuk berbuat jahat. Yang godain siapa? Jin dan manusia. Yang paling berat itu ketika yang godain juga manusia. Siapa? Teman, sahabat, menjerumuskan. Hati-hati. Kalau ada teman menunjukkan kebaikan, maka teman itu pahalanya sama dengan kebaikan yang dibikin sama teman kita. Mbak, ada masjid di situ kalau mau sholat, Mbak sholat. Saya dapat loh pahalanya sama. Sedekah di situ, sedekahnya saya dapat. Sebaliknya pun sama. Kita menunjukkan kejahatan, dia berbuat jahat, kita juga kebagian dosanya. Ini hati-hati. Jadi kalau dikatakan sekarang ada yang berbuat baik, berarti nggak ada ya Seth ya? Ada, karena jin itu kan ada yang muslim, ada yang non-muslim gitu ya. Ya kan kalau kebaikan nggak mungkin diajak-ajak biasanya kan. Tapi kalau kejahatan pasti akan dibisikkan ke dalam hati manusia. Karena pada dasarnya setan itu ya jin itu ya. Seth, ya? Betul. Oke, baik. Nah, berikutnya sahabat Hikmah kita punya satu kisah lagi, kisah yang ini menginspirasi ini, Seth. Dan bisa jadi mengajak nonton sahabat Hikmah untuk juga melakukan hal baik lainnya. Nah, terinspirasi oleh kisah ini. Kisah apa kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat Hikmah.